Siapa yang tidak suka liburan? Hampir semua orang butuh liburan. Begitu juga aku dan adikku. Akhir minggu ini kami memutuskan berlibur ke Pantai Batu Karas, menikmati pantai, melupakan beban pikiran dari kesibukan di Bandung. Kami berangkat naik mobilku, jadi aku yang menyetir. Rencana awal berangkat Sabtu pagi, tapi mendadak atasan mengundang makan malam di sebuah restoran di Dago. Mau tak mau aku datang dulu. Akhirnya kami berangkat sekitar pukul 8:30 malam dari Bandung. Sebenarnya adikku sempat kesal, tapi akhirnya mengerti. Lalu lintas Bandung padat. Sepertinya semua orang juga hendak liburan. Menyebalkan. Di dekat Cibiru barulah lancar. Syukurlah kalau begini kami bisa sampai Batu Karas sebelum jam 12 malam. Sepanjang jalan kami mengobrol. Kami memang sangat dekat. Sejak orang tua bercerai, kami memutuskan untuk tidak tinggal dengan ibu atau ayah. Memilih jalan sendiri, hidup berdua di Bandung. Karena asik mengobrol, tak terasa nagrek makin dekat. Tiba-tiba muncul perasaan aneh yang menelusup. Entah takut atau trauma. Itu karena nagrek memang rawan kecelakaan. Bahkan setahun lalu, sahabatku meninggal di sini. Mobilnya tertabrak dari arah berlawanan karena remblong kemudian menghantamnya. Hingga tiba-tiba dentuman keras mengejutkanku dan adikku. Saat itu kami memang sedang melintas ratusan meter dari tanjakan itu. Meski jauh, suara dentumannya sangat jelas. Aspal sampai terasa bergetar. Aku sempat kaget dan merinding. Ingatan tentang temanku yang meninggal kembali seketika. Tak lama kemudian arus melambat, lalu macet. Sepertinya ada kecelakaan di depan sana. Jangan-jangan nagrek makan korban lagi, gumamku. Aku menepi, membiarkan mobil diam. Kepalaku pusing, lantas ku buka kaca sedikit agar udara malam masuk. Rokok pun dinyalakan. Setengah jam berlalu, tak ada tanda-tanda bisa bergerak. Coba nggak pakai makan malam sama atasan. Sekarang kita pasti sudah di pantai, gerutu adikku. Aku hanya mengiyakan dan memilih diam. Aku menyadari sesuatu. Tidak ada kendaraan dari arah berlawanan. Sepertinya ada sesuatu di tanjakan nagrek yang menghentikan arus dari sana. Macetnya pasti lama nih. Mending balik aja ke Bandung deh, keluh adikku sambil mematikan rokok. Aku menggeleng. Macet seperti ini nggak akan lama. Tapi ternyata lama. Sejam berlalu mobil bahkan masih tidak bergerak. Aku matikan mesin dan turun. Rasa penasaran tak bisa kutahan. Adikku kusuruh tetap di kursi supir, jaga-jaga kalau arus kembali lancar. Saat turun kulihat antrian di belakang panjang sekali. Weekend memang padat, ditambah macet. Bayangkan saja. Aku berjalan ke depan, menuju tanjakan. Dari jauh kulihat banyak orang di jalur itu. Nampak sebuah kendaraan tergeletak di jalan. Semakin dekat, semakin jelas terdengar orang-orang berteriak panik. Ternyata ada sebuah truk kontainer besar terguling melintang di tanjakan nagrek. Aku lantas menembus kerumunan, ingin melihat lebih dekat. Kontainer itu menimpa 3 mobil. 3 mobil ringsek karena tergencet peti kemas. Sebuah minibus dan 2 SUV. Orang-orang berusaha sekuat tenaga mengeluarkan korban, tapi mustahil. Seseorang berteriak, "Gimana ini? Ambulansnya juga kena macet. Ya Tuhan, tolong kami." Lututku lemas, perut mual, aku muntah di tempat. Seseorang lantas menolongku menjauh ke pinggir jalan. Aku terduduk, kepala pusing, terus-menerus muntah.
baru kali ini melihat kecelakaan separah itu. Dengan jelas kulihat darah mengalir di jalan. Semoga semua baik-baik saja. Tiba-tiba, ku dengar suara tangis seorang laki-laki terseduh di bawah pohon. Aku mendekat pelan. Nampak seorang pria bersandar di batang pohon, menangis, pipi dan dahi sobek. Darah tampak mengering. "Pak, Bapak nggak apa-apa?" tanyaku lembut. Ia mencoba menjawab dengan kata-kata tak jelas. Tangisnya makin kuat. Istri saya di sana," katanya sambil menunjuk lokasi kecelakaan. Aku lantas mencoba menenangkannya. "Pak, tenang, istri Bapak pasti selamat. Tadi saya dengar ambulans lagi menuju ke sini." Tangisnya mereda sedikit. "Saya ingin bertemu istri saya nggak sanggup," katanya, lalu menangis lagi. Kini terlihat semakin banyak orang berkerumun di lokasi. Saat menenangkan bapak itu, mataku menangkap seseorang tak jauh dari kami. Seorang wanita berdiri di bawah pohon lain. Wajahnya tanpa ekspresi, kebaya hijau membalut tubuhnya. Sama seperti bapak ini, baju wanita itu pun penuh darah. Namun ia tampak tenang, tidak kesakitan. Entah kenapa aku terpikir satu hal, apakah itu istrinya? "Pak, kalau boleh tahu istri Bapak pakai baju apa?" "Kebaya hijau, kami baru dari undangan." "Kenapa?" Benar dugaanku. "Pak, itu istri Bapak. Itu loh Pak, dia berhasil selamat," ucapku sambil menunjuk ke arah wanita berkebaya hijau berdiri. "Jangan bercanda, saya nggak lihat apa-apa di sana." Aku menatap lagi wanita itu, masih berdiri di tempatnya. Ia memandang kami, datar. "Pak, lihat ke sana, itu istri Bapak, kebaya hijau, ayo lihat." Bapak itu menoleh ke arah yang kutunjuk, lalu kembali marah. "Nggak ada apa-apa di sana, kamu jangan bikin saya kacau," ucapnya. Tangannya menampar pipiku. Aku kesakitan, tapi kutahan. Aku maklum kalau emosinya meledak. Pria itu lalu duduk lagi di tanah dan menangis. Aku kembali menatap wanita itu. Ia masih ada, masih menatap ke arahku, tanpa ekspresi. Bulu kuduku merinding. Apa mungkin wanita itu arwah istri bapak ini dan tubuhnya masih terjebak di mobil? Kenapa bapak itu tak melihatnya, tapi aku bisa? Lututku melemas. Sejenak ku menengok bapak yang masih terduduk. Dia menangis. Lalu kuputuskan nekat mendekati wanita itu, meski jantung berdetak kencang. Wanita berkebaya hijau itu menatapku semakin dekat. Wajahnya makin jelas, darah kering memenuhi telinga kanan. Tatapannya kosong. Satu langkah lagi sebelum jarak kami habis, seorang laki-laki menghampirinya. Dengan hati-hati ia berkata, "Bu, sudah bisa Bu, sudah bisa diangkat." Laki-laki itu memapah si wanita ke tengah jalan, ke lokasi kecelakaan. Aku mengikuti dari belakang. Kami menembus kerumunan. Di sana, beberapa meter dari kontainer, seorang laki-laki tergeletak. Orang-orang terlihat berusaha membangunkannya. Namun, aku seperti mengenali baju yang ia pakai. Kulihat wanita berkebaya itu membeku, ia menatap laki-laki yang tergeletak, lalu berlari dan memeluknya. Ia menangis sambil memanggil, "Bapak, jangan tinggalin ibu, Pak." Aku berjalan perlahan mendekat, dan aku melihat laki-laki itu sudah meninggal. Jantungku seperti berhenti, kepalaku seketika sakit, kakiku lemas. Bagaimana tidak, laki-laki yang tergeletak itu adalah bapak-bapak yang dari tadi menangis di bawah pohon sana. Berarti
Yang tadi itu, aku paling benci dengan pengemis. Seolah mudah sekali bagi mereka mendapatkan uang, tinggal menyodorkan telapak tangan, minimal 1000-an masuk ke kantong. Teman pernah menegurku soal ini. Katanya, sebagian pengemis anak-anak hanyalah korban, terjebak, dipaksa mengemis untuk orang lain, untuk preman-preman. Kalau menolak, mereka dipukul. Aneh, mendengar cerita itu aku justru makin mudah memberi uang. Asal yang kutemui memang anak-anak. Selain itu, kebencianku tetap ada. Mungkin karena aku tahu betapa susahnya mendapatkan sesuatu. Untuk membeli sepeda pertamaku saja, aku harus membantu almarhum ayah mengantarkan bibit sawi ke kampung-kampung. Ayah mendidikku kerja keras sejak kecil. Berkat ayah, aku jadi seperti ini. Wanita workaholic, cukup sukses. Bahkan saat ayah meninggal, aku tetap bekerja. Lamunanku bersama kenangan itu buyar ketika handphone berdering. Ibu menelpon. Susah-susah gampang menerima telepon sambil menyetir, tapi aku angkat juga. Ibu hanya bertanya kenapa aku belum pulang. Aku menjawab sedang di jalan menuju rumah, lalu kututup panggilan. Malam ini aku memang telat pulang. Barusan aku nongkrong dengan teman kuliahku. Obrolan mengalir sampai tak sadar malam sudah larut. Jam menunjukkan pukul 11. Aku masih di daerah Soekarno-Hatta, menyetir sendirian menuju rumah di Cibiru, Bandung. Ini pertama kalinya aku pulang larut sendirian di luar rumah seperti ini. Terus terang, aku penakut. Takut binatang, takut perampok, dan takut hantu. Semakin malam, aku masih di jalur Soekarno-Hatta. Di perempatan Buah Batu, lampu hijau terlewat. Aku berhenti di lampu merah. Sandaran kursi kuatur, badanku rileks sedikit. Saat itu sebuah motor berhenti di sebelah kanan. Pengemudinya berjaket tebal, helm half face. Entah kenapa, dia terus melirik ke arahku. Aku kesal. Kaca jendela lantas langsung ku tekan tombolnya agar naik sampai rapat. Lampu kembali hijau, aku pun tancap gas. Di perempatan berikutnya, aku kena lampu merah lagi. Disitulah pengemis-pengemis mulai berdatangan ke mobil-mobil, mayoritas anak-anak. Mereka benar-benar mengemis, hanya telapak tangan, tak ada inisiatif lain. Apa membersihkan kaca kek? Apa kek? Aku sebel. Ini alasan aku benci lampu merah. Seorang pengemis menghampiri mobilku, berdiri di sisi jendela. Seperti biasa, tanpa menoleh, aku mengangkat tangan memberi tanda aku tak bisa memberi. Dia pergi menjauh, tapi tidak terlalu jauh. Lewat kaca spion, aku masih melihatnya berdiri di samping pintu belakang. Ia hanya menatap ke dalam, tak melakukan apa-apa. Dia lihat-lihat apa sih? Aku spontan menoleh ke kursi belakang. Laptopku tergeletak di sana. Kurang ajar, jangan-jangan pengemis itu berniat mengambil laptop. Klakson membuyarkan fokusku. Lampu sudah hijau. Aku nyaris telat lagi gara-gara pengemis. Aku langsung jalan meninggalkan mereka. Lampu merah lagi, kali ini di Samsat Metro. Aku terpaksa berhenti. Untung tadi aku sudah memindah laptop ke pangkuan, lalu kupindah lagi ke depan, kubiarkan menepi di sebelahku. Kulihat kanan kiri, tak ada pengemis di luar. Aku lega. Tepat ketika kupindahkan laptop, seorang pengemis remaja muncul di jendela. Ia menyodorkan telapak tangan. Agak kesal, lagi-lagi ku pasang tanda tak bisa memberi. Ia menjauh. Namun dari spion samping, kulihat dia berdiri lagi di pintu belakang.
menatap ke dalam. Lihat apa lagi dia? Laptop kan sudah kupindah. Aku mulai heran. Pengemis itu menadahkan tangan lagi, seolah-olah minta-minta. Sontak bulu kuduku berdiri. Sebenarnya apa yang dilihat para pengemis itu di kursi belakang mobilku? Ragu, aku melirik spion tengah. Kosong, tidak ada apa-apa. Kulirik lagi spion samping. Si pengemis masih berdiri di sana, meminta uang. Tanganku mulai bergetar. Lampu masih kuning, aku tak mau berlama-lama. Klakson ku bunyikan, ku minta mobil depan jalan lebih dulu. Syukurlah ia mengerti, aku langsung tancap gas. Perasaanku semakin tidak enak, aku takut sekali. Di daerah metro aku memaksa diri tidak menoleh kemana-mana, tatapan lurus ke depan. Rasa takutku makin menjadi saat melintas jembatan penyeberangan metro. Di kepalaku berputar cerita-cerita gaib. Tenggorokan kering, ludah pun sulit kutelan. Aku mempercepat laju mobil sambil berdoa. Semoga cepat sampai rumah. Lampu-lampu jalan memantul di kaca, artinya aku hampir tiba di Gede Bage, perempatan terakhir malam ini. Aku tekan gas. Di depan, lampu berubah kuning sementara jarak ke perempatan tinggal beberapa meter. Tolong Tuhan, biarkan aku lewat. Ayolah. Namun, terlambat. Lampu merah menyala. Mobilku berhenti paling depan, setengah bodi sudah melewati garis. Jantungku berdegup kencang, napas tak beraturan. Saat yang sama, para pengemis itu mulai bergerak. Entah kenapa, malam ini semuanya tampak seperti zombie, menyeramkan. Ketika seorang pengemis mendekat, rasanya aku ingin menangis. Yang datang kali ini seorang anak lelaki berkepala pelontos. Ia berdiri di sisi jendela, meminta uang. Aku menatapnya, tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tak berani membuka kaca, tak berniat memberi. Aku hanya menatap pengemis itu. Sebelum sempat kulakukan apapun, ia berlalu, berjalan ke pintu belakang dan berhenti di sana. Dia kemudian melihat ke arah jendela belakang dan meminta uang. Aku lemas, takutku memuncak. Apa sebenarnya yang dia lihat? Dengan sisa-sisa nyali, ku coba membuka jendela pintu belakang dan aku memanggilnya. Dia mendekat. Dengan gugup ku tanya, "Kenapa minta uang ke belakang? Ada siapa?" Dengan polos ia menjawab, "Itu ada nenek-nenek, Mbak." Seluruh tubuhku dingin. Dengan sisa tenaga, pelan-pelan aku menengok ke kursi belakang. Astaga, benar saja. Di kursi belakang mobilku duduk seorang nenek. Menoleh ke arahku, menyeringai lebar. Matanya bolong. Aku spontan tancap gas dan brak. Itu hal yang terakhir ku ingat. Besoknya aku terbangun di rumah sakit. Orang-orang berkata aku melanggar lampu merah dan tertabrak mobil yang melintas. Andai mereka tahu yang sebenarnya,